Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun. Baraya kabar Priangan, kembali lagi bersama saya Rika Rostika Johara dalam podcast Kabar Priangan. Sekarang Senin 21 Oktober 2024, saya bersama segenap seluruh redaksi dari Harian Umum Kabar Priangan mengucapkan selamat atas terpilihnya, atas dilantiknya maksud saya, Presiden terpilih Republik Indonesia 2024 sampai 2029, Bapak Prabowo Subianto bersama wakilnya Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang dilantik pada hari Minggu kemarin, yaitu tanggal 20 Oktober 2024, yang bertempat di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Nah, menariknya dalam acara tersebut tentu dihadiri oleh banyak orang dari anggota MPR, kemudian perwakilan-perwakilan dari negara-negara sahabat, dan juga perwakilan dari menteri, perwakilan dari partai politik, dan juga orang-orang kenegaraan lainnya. Juga kemarin turut hadir pasangan dari calon yang mencalonkan diri sebagai presiden, yaitu Bapak Anies Rashid Baswedan bersama Bapak Muhaimin Iskandar yang kemudian masuk menjadi menteri dalam kabinet Merah Putih saat ini. Namun untuk Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD nampaknya tidak hadir, tapi ada suasana lain yang hadir di sana gitu, di mana di barisan depan pada kursi depan tampak Ibu Titi Soeharto yang menggunakan kebaya warna biru muda dan bersanggul. Dia tampak anggun dan cantik duduk di acara tersebut. Sesekali kamera mengarah kepadanya dan beliau memberikan senyuman yang manis. Apalagi ketika Bapak Prabowo diambil sumpah dan melakukan penandatanganan berita acara ya, kamera terus saja mengarah kepada beliau yang selalu tersenyum gitu loh. Dan itu membuat saya tergelitik, atau mungkin masyarakat kebanyakan juga mungkin berpikir hal yang sama ya. Apakah mungkin Ibu Titi Soeharto yang kita semua tahu bahwa beliau adalah mantan dari istri presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto, akan menggantikan tugas Iriana Jokowi sebagai ibu negara dalam 5 tahun ke depan? Nah, tentu ini menggelitik hati kita semua ya. Kita dibikin penasaran, siapa sih yang akan menggantikan pengganti Iriana Jokowi? Ada yang bilang mungkin akan digantikan oleh Selvi Ananda, yaitu istri dari wakil presiden terpilih Bapak Gibran Rakabuming Raka. Tapi ada juga yang berspekulasi bahwa Ibu Titik ini juga dia layak kok untuk menggantikan posisi Ibu Iriana, dimana kalau kita tahu bahwa Ibu Titik ini juga dia berkiprah dalam bidang politik gitu. Beliau menjadi anggota DPR RI dari daerah Yogyakarta, dan dia juga berkiprah di bidang kebudayaan, kemudian di wilayah pertanian, dan juga di gerakan-gerakan sosial. Dan pada saat ini beliau menjabat sebagai wakil dari Dewan Pimpinan Partai Gerindra. Nah, kita bahas yuk, siapa sih Ibu Titi Soeharto? Dan bukan kebetulan, dan pada hari ini Senin 21 Oktober, berita mengenai Ibu Titi Soeharto ini ada di halaman depan Harian Umum Kabar Priangan di bagian bawah sini. Nah, ini foto pada kegiatan kemarin ketika beliau menghadiri acara pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih. Nah, cantik sekali. Bu Titi ini memiliki nama lengkap Siti Hediati Haryadi, dan beliau lahir pada tanggal 14 April tahun 1959. Dan sekarang menginjak usia 65 tahun. Dan Bu Titi ini merupakan putri kedua dari Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Bapak Soeharto. Nah,
mereka atau Ibu Titi dan Bapak Prabowo menikah pada bulan Mei tahun 1983. Dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Didit Hadi Prasetyo. Nah, yang kita kenal sebagai desainer kondang yang sudah mendunia. Dan pada saat pelantikan kemarin, Didit juga nampak hadir dan duduk bersebelahan dengan Ibu Selvi Ananda. Kemudian, Ibu Titi ini mendapatkan pendidikan, ia menyelesaikan SMA di SMA Negeri 3 Jakarta, lulus pada tahun 77, dan lalu melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi, dan sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ya, atau FEB. Dan lulus meraih gelar sarjana ekonomi pada tahun 1985. Oh, artinya beliau mendapatkan gelar setelah pernikahannya dengan Prabowo ya. Nah, beliau juga memulai kiprah politiknya pada tahun 2012 dan langsung ke dunia politik sebagai kader Partai Golkar pada saat itu di tahun 2012. Dan berita di sini bisa dilanjutkan di halaman 7. Kita lihat di halaman 7. Di sini ada masih tentang kiprah atau perempuan dari Titi Soeharto dalam peran sosial dan budaya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa Ibu Titi ini dia juga ikut berkecimpung dalam menjalankan atau menggerakkan roda bisnis budaya atau industri di budaya di Indonesia, seperti juga putranya Bapak Didit itu, bahwa dia bergerak dalam bidang seni rupa, kajian-kajian seni rupa. Dan dia juga pernah menjadi komentator di acara televisi dalam acara Piala Dunia FIFA tahun 2006. Dan kalau ada yang masih ingat, pada peristiwa ini banyak yang mempertanyakan kenapa Ibu Titi menjadi salah satu komentator dalam acara tersebut. Memang ini menjadi debatable gitu loh kehadiran beliau pada saat itu ya, di tahun 2006. Nah, selain itu dia juga memiliki perhatian kepada isu-isu kemanusiaan. Salah satunya momen yang bisa kita ingat yaitu korban bencana alam pada peristiwa Gunung Merapi tahun 2006 di Yogyakarta, di mana beliau juga mewakili Yogyakarta sebagai anggota DPR RI. Nah, lalu mungkin nggak sih gitu kan Ibu Titi ini menggantikan tugas dari Ibu Iriana yang sekarang pulang kampung ke Solo bersama Bapak Jokowi gitu kan. Menurut beberapa pandangan sih mungkin saja gitu, melihat bagaimana dia memiliki peran-peran penting dalam bidang-bidang politik, kemudian sosial, budaya, dan kemanusiaan gitu. Apalagi mengingat beliau juga adalah putri dari mantan Presiden Republik Indonesia dan tentunya mewarisi karisma dari pemimpinan beliau gitu. Dan di sini juga dituliskan, dengan perannya yang semakin besar di Partai Gerindra, Ibu Titi menunjukkan bahwa ia masih memiliki pengaruh yang kuat dalam dunia politik Indonesia. Sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, ia ikut serta dalam pemilu legislatif. Ini yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi secara keseluruhan Ibu Titi ini adalah figur yang memiliki banyak potensi, baik dalam dunia politik, sosial, dan juga budaya. Penampilannya yang anggun dalam acara pelantikan tersebut memperlihatkan bahwa ia masih menjadi sosok yang diperhitungkan di panggung nasional. Dengan segala pengalaman dan kiprah yang dimilikinya, masa depan politik dan perannya dalam pemerintahan mendatang tentu akan menarik untuk disimak. Oke, jawabannya kita nantikan saja ya. Bagaimana perkembangannya, apakah betul Ibu Titi akan ditunjuk menjadi ibu negara, atau mungkin Selvi Ananda seperti yang sudah didesas-desuskan, atau mungkin ada sosok lain. Kita nantikan saja. Oke, Baraya Kabar Priangan, sekian dulu dari saya mengenai pembahasan Ibu Titi Soeharto ini. Saya Rika Rostika Johara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.